Renungan Pagi, Agama yang bersinar oleh Ellen G. White, 5 Maret 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena Engkau ya Bapa beserta kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Preti Tampi. Kepada Ibu Preti, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi ini yang berjudul Disucikan oleh Darahnya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 97 ayat 12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bukan kekayaan atau kecerdasan yang memberikan kebahagiaan, itu adalah karena moral sejati dan kewajiban yang dilakukan. Anda mungkin memiliki upah sebagai seorang pemenang dan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk menyanyikan pujiannya pada hari ketika Dia mengumpulkan orang-orang kudusnya. Tetapi jubahmu harus dibersihkan di dalam darah anak domba, dan kasih kemurahan hati harus menutupimu seperti jubah, dan kamu didapati tanpa noda dan tanpa celah. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mereka yang memiliki pengetahuan eksperimental tentang kitab suci ini benar-benar bahagia. Mereka menganggap persetujuan surga lebih berharga daripada hiburan duniawi apapun. Kristus di dalam mereka, harapan kemuliaan akan menjadi kesehatan bagi tubuh dan kekuatan bagi jiwa. Testimonies for the Church jilid 1 halaman 566. Sampai di sini bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Preti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa kita disucikan oleh darah Yesus. Apakah darah itu? Alkitab berkata dalam Imamat 17 ayat 14 yang berbunyi, "Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan." Darah itu adalah nyawa atau hidup. Karenanya saat dikatakan kita disucikan oleh darahnya, itu artinya kita disucikan oleh hidupnya Yesus. Demikian juga saat renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 74 paragraf pertama. Tetapi jubahmu harus dibersihkan di dalam darah anak domba. Darah yang dimaksudkan adalah hidupnya anak domba tersebut yang adalah hidupnya Kristus. Jadi, jubah kita dibersihkan dalam hidupnya Yesus. Sebab jubah kita adalah jubah yang kotor. Yesaya 64 ayat 6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Sekarang, apakah jubah itu? Berikut pernyataan Roh Nubuat dalam Counsels for the Church halaman 334 paragraf 4 yang berkata, "Sekaranglah saatnya kita harus membasuh jubah karakter kita dan membuatnya putih di dalam darah anak domba."
Jubah yang dimaksudkan adalah karakter, dan karena jubah kita kotor, maka karakter kita kotor, bernoda, bercela, harus dibasuh dan dibuat menjadi putih di dalam darah atau hidup Kristus, yang adalah anak domba Allah. Nah sekarang, bagaimana caranya karakter kita dibasuh atau dibuat menjadi putih dalam hidup Kristus? Ingat kembali bahwa hukum Allah itu adalah salinan karakternya. Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 315 paragraf 1 yang berbunyi, Allah menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan karakternya sendiri, dan itu adalah standar semua karakter. Hukum Allah adalah salinan karakter Bapa dan standar semua karakter. Sekarang, bagaimana caranya untuk dapat memiliki karakter Allah yang sempurna ini? Dengan menuruti akan hukumnya tentunya, sebab hukumnya adalah salinan karakternya. Nah, apakah kita dapat menuruti hukum Allah dengan sempurna? Dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak bisa. Oleh karenanya, Kisah Para Rasul halaman 427 paragraf 1 berkata, dalam kehidupannya sendiri, ia memberikan suatu teladan tentang penurutan kepada hukum Allah. Ini adalah kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang menuruti hukum Allah dengan sempurna. Itu sebabnya manuskrip 49 tahun 1907 paragraf 17 menyatakan, bagi mereka yang mau menghidupkan suatu kehidupan yang sesuai dengan Bapa, maka Kristus akan mencurahkan jasa-jasa hidupnya. Bagaimana caranya hidup Yesus dicurahkan kepada kita? Review and Herald November tanggal 19 tahun 1908 paragraf 10 menyatakan, pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Roh itu bukan oknum lain. Roh itu adalah hidup, yaitu hidupnya Yesus. Itu sebabnya dengan menerima roh Kristus, kita menerima hidupnya Yesus itu sendiri, dan karakter kita diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sebab Kristus adalah penurut hukum Allah dengan sempurna. Maka dengan sendirinya karakter Kristus adalah karakter yang sempurna. Dan bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, dikatakan dalam Reflecting Christ halaman 59 paragraf 4 yang berbunyi, di mana roh Kristus ada di dalam hati, karakter Kristus akan terungkap. Inilah caranya membasuh atau membuat jubah kita yang kotor menjadi putih di dalam darah anak domba, yaitu dengan menerima hidup Yesus, rohnya Yesus. Maka karakter Kristus yang sempurna menggantikan karakter kita yang kotor. Dan bila karakter Kristus menjadi bagian kita, maka apa yang renungan hari ini nyatakan menjadi bagian hidup kita. Agama yang bersinar halaman 74 paragraf 2 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudaraku dalam Tuhan, perbuatan baik yang dinyatakan dalam kutipan ini bukanlah karena kuat kuasa diri kita, tetapi karena hidup Kristus telah menggantikan hidup kita. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya bersukacitalah, sebab Allah Bapa menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, agar hidup kita, jubah kita, digantikan oleh hidup dan jubah Kristus. Dan saat Yesus datang kedua kali nanti, kita layak menerima keselamatan dan dapat berdiri di hadapan Bapa tanpa noda dan cela. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu yang penting sekali bagi kami, yaitu untuk membasuh jubah kami di dalam darah anak domba, yang adalah hidupnya Kristus, dengan cara menerima kehadiran roh-Nya dalam hati kami. Sebab melalui kehadiran roh Kristus dalam hati ini, maka hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Sebab jubah itu adalah karakter. Dan bila mana karakter Kristus menggantikan karakter kami, itulah jaminan keselamatan. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus dan ubahkan hidup kami. Kenakanlah jubah kebenaran-Mu kepada kami, menggantikan jubah kami yang kotor, hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, boleh menjemput kami ke dalam kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.